Oke, halo semua dan selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin relate banget buat sebagian dari kalian, yaitu kenapa sih ada orang yang sama sekali nggak tertarik, bahkan nggak suka sama sepak bola? Coba bayangin deh, lagi musim Piala Dunia atau ada pertandingan besar. Wah, semua orang ngomongin itu kan, di media sosial, di kantor, di tongkrongan. Nah, kalau di tengah semua euforia itu, kamu malah ngerasa, kok gue doang yang gak peduli ya? Tenang, kamu gak sendirian, dan pembahasan ini pas banget buat kamu. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Rasa nggak suka kamu sama sepak bola, itu kemungkinan besar bukan karena kamu sengaja mau jadi beda dari yang lain. Ternyata ada alasan psikologis yang menarik banget di baliknya. Jadi ini bukan soal pilihan, tapi lebih ke gimana cara otak kita memproses dunia sekitar. Terus, apa dong penjelasan dari sisi psikologinya? Nah, ternyata ada dua alasan utama kenapa tren super besar kayak sepak bola ini mungkin sama sekali nggak nyantol buat sebagian orang. Yuk, kita lihat satu persatu. Tipe yang pertama ini namanya minimalis kognitif. Gampangnya gini, anggap aja otak kita itu kayak baterai handphone yang kapasitasnya terbatas. Nah, otak tipe ini tuh secara alami bakal berusaha nyirit daya. Caranya dengan cuma fokus ke hal-hal yang dianggap benar-benar penting dan nyaring semua sisanya. Nah, buat seorang minimalis kognitif, ngikutin sepak bola tuh bisa kerasa kayak dapat kerjaan tambahan. Cemana ada segudang aturan yang harus dipelajarin, statistik pemain yang mesti diikutin, terus ada investasi emosi yang gede banget. Jadi, bukannya jadi hiburan. Semua itu malah jadi beban yang nyedot energi mental. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Sementara seorang fans berat ngeliat semua detail itu sebagai sebuah gairah, sebuah passion dan menyerap semuanya. Seorang minimalis kognitif justru ngeliatnya sebagai gangguan, informasi yang berlebihan, dan gak perlu. Jadi, pada dasarnya, ini adalah dua cara yang super beda dalam memproses stimulus yang sama persis. Oke, itu tadi alasan pertama. Sekarang, kita lanjut ke alasan kedua. Kalau yang pertama tadi lebih soal beban informasi di kepala, yang satu ini lebih berhubungan sama pengalaman fisik dan sistem saraf kita. Alasan kedua ini adalah soal kepekaan sensorik. Jadi, ada loh orang-orang yang sistem sarafnya itu ibaratnya lebih halus, artinya mereka memproses suara, gambar, dan sensasi fisik lainnya dengan jauh lebih intens. Ini bukan soal preferensi ya, tapi murni soal neurologis. Coba bayangin ya, buat sebagian orang, nonton pertandingan itu kan pengalaman yang seru banget. Tapi, buat tipe sensitif secara sensorik, pengalaman yang sama itu bisa terasa sangat melelahkan. Bahkan, yang gak menyenangkan sama sekali. Jadi, apa aja sih pemicunya? Coba deh. Bayangin semua ini terjadi barengan, suara riuh penonton yang super kencang, gerakan pemain yang cepat banget di lapangan, silaunya lampu sorot, warna-warni jersey, dan energi yang luar biasa besar dari kerumunan. Buat sistem saraf yang sensitif, ini semua tuh kayak bombardir sensorik. Kalimat ini tuh kayaknya rangkum semuanya dengan pas banget. Bukan hanya tidak menarik, tapi juga menguras tenaga secara fisik dan mental. Jadi, ini bukan sekedar soal bosen loh. Setelah nonton pertandingan, mereka bisa bener-bener ngerasa capek, seolah-olah baru aja ngelewatin sesuatu yang berat banget. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulan dari semua ini. Poin paling pentingnya adalah, kalau kamu merasa relate sama salah satu tipe tadi, atau bahkan keduanya, reaksi kamu terhadap sepak bola itu adalah hal yang 100% normal. Yuk, kita rekap singkat. Ada si minimalis kognitif yang ngehindarin sepak bola karena beban informasinya. Terus, ada tipe sensitif sensorik yang ngehindarin karena beban indrawi.
Dua jalur yang beda, tapi ujungnya sama. Sepak bola itu bukan hiburan yang menyenangkan buat mereka. Jadi, lain kali kamu ngerasa aneh karena nggak ikutan heboh pas lagi demam Piala Dunia atau liga-liga besar. Ingat aja pembahasan ini. Nggak ada yang salah kok sama kamu. Otak kamu cuma bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Dan itu benar-benar wajar. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Dengan pemahaman baru ini, coba deh pikirin, tren besar apa lagi sih dalam hidup kamu yang mungkin bisa dijelaskan oleh cara kerja otakmu ini? Terima kasih banyak sudah menyimak.